Oke, hari ini kita akan membahas tentang Yesus Kristus di dalam Injil Matius. Sebagai introduksi, saya mau mengajarkan kita tentang apa-apa yang perlu dan apa-apa yang perlu kita tahu sebelum kita mengetahui tentang Injil Matius atau mengetahui tentang materi tema kita ini. Nah, kita perlu mengenal dulu bahwa kitab Matius ini adalah satu genre-nya atau genrenya itu adalah Injil. Dan genre kitab Matius ini adalah Injil yang ditulis oleh Rasul Matius. Jadi kenapa saya perlu menekankan ini? Karena memang kita perlu mengingat bahwa setiap kitab itu punya genrenya masing-masing. Jadi genrenya itu yang menentukan bagaimana juga kita membaca kitab itu sendiri. Kalau dia punya genre puisi, ya dia akan dibaca dengan gaya puisi. Atau dibaca dengan pengertian bahwa ini adalah puisi. Dan juga kalau dia adalah surat, ya kita akan melihat ini sebagai surat. Ada juga yang memang genrenya narasi, kita akan melihat itu sebagai narasi, bagaimana menerjemahkannya secara narasi. Maka Injil Matius ini kita juga perlu mengerti sebagai Injil. Dan genre Injil adalah salah satu genre, bahkan bukan salah satu, itu adalah genre yang paling sulit dibandingkan genre-genre yang lain di dalam dunia hermeneutika. Hermeneutika itu adalah ilmu tafsir. Jadi kalau orang menerjemahkan kitab-kitab itu yang paling sulit dan paling harus waspada itu adalah kitab Injil. Nah, Injil ini ditulis oleh Rasul Matius, dia adalah murid Yesus. Ini juga adalah Injil yang pertama dan kitab yang paling pertama di dalam kanonisasi Alkitab, khususnya Perjanjian Baru. Ini saya nggak tulis ya. Kanonisasi Alkitab di dalam Perjanjian Baru. Karena ini Injil ini memang banyak ayat-ayat Perjanjian Lama, maka memang Matius ini cocok sekali ditaruh di pertama, karena itu akan menjadi penyambung yang pas. Setelah kita mempelajari Perjanjian Lama, kemudian kita baca Perjanjian Baru, kita menemukan dulu Matius. Matius banyak sekali menekankan tentang ayat-ayat dari Perjanjian Lama karena memang dia akan menekankan Yesus Kristus adalah penggenap nubuat dari Perjanjian Lama. Dan yang menarik juga adalah Injil Matius ini memiliki simbol tersendiri. Simbolnya itu adalah singa. Kalau teman-teman pernah lihat di dalam infografis di For God Ministry, nah 4 Injil yang saya tulis itu masing-masing itu punya satu makhluk di sebelah mereka. Lukas ada makhluknya sendiri, Yohanes juga ada, karena di situ memang banyak orang-orang memakai simbol-simbol itu, dan saya juga belum pelajari lebih dalam kapan simbol-simbol itu muncul, tapi memang simbol-simbol ini diperlukan untuk memberitahukan kepada kita tema utama daripada Injil itu sendiri, atau juga gambaran daripada Injil itu sendiri. Ya, teman-teman bisa baca di dalam infografis di Instagram kita ya, For God Ministry. Dan simbolnya kitab Matius itu adalah singa. Dan singa itu seringkali diproyeksikan sebagai raja. Ya kan, raja hutan kan. Yesus Kristus digambarkan sebagai raja nantinya. Dan kita akan melihat di dalam seluruh bahasan kita, Yesus Kristus itu menekankan dirinya sebagai raja dengan caranya yang sendiri. Dan memang Matius yang meramu bahas cerita-cerita tentang Yesus adalah raja. Tentu dia meramunya bukan dengan meramu sembarangan, tapi dia berdasarkan seluruh data-data dan seluruh cerita-cerita tentang Yesus Kristus. Dan dia juga sendiri kan dia ikut Tuhan Yesus pada saat itu. Dia juga adalah murid Yesus Kristus. Dan dia memang mencatat semuanya ini bukan untuk supaya, kan seringkali banyak orang ya, banyak orang zaman sekarang ini mulai parnoan dengan Injil. Parnoan dengan kitab-kitab Alkitab karena mereka merasa bahwa Alkitab ini ditulis oleh manusia dan ini hanya sebagai alat dari gereja untuk mempengaruhi kita. Alat dari agamawan-agaman supaya untuk menguasai mereka. Tentu kalau kita melihat para penulis-penulisnya, ya nggak demikian. Mereka menulis sesuai dengan data-data dan fakta-fakta dan mereka menunjukkannya. Beberapa fakta-fakta yang perlu dan juga sangat penting untuk diketahui sehingga mereka tahu bahwa ini fakta. Termasuk Injil Matius. Jadi Injil Matius ini memang akan banyak menceritakan tentang, ceritanya akan banyak merujuk bahwa dia adalah raja. Kemudian kita juga perlu mengetahui dan mengerti bahwa tujuan dan target dari Injil Matius itu adalah membawa orang Yahudi mengenal dan percaya Yesus Kristus adalah Mesias atau Mesias anak Allah sebagai Mesias. Karena memang target Injil Matius ini atau
pembaca pertama. Jadi kalau kita mempelajari Alkitab, kalau kita mau menafsirkan Alkitab itu kan ada ilmu tafsir namanya hermeneutika. Hermeneutika selalu mau mengajak kita juga melihat kepada pembaca pertamanya siapa, karena itu sangat penting. Kalau kita mau menafsirkan Alkitab, kita perlu melihat pembaca pertamanya. Jadi kalau teman-teman di sini mau belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, perlu melihat pembaca pertamanya siapa, karena itu tujuan utama, tujuan pertama dari para penulis-penulis itu. Mereka punya target, dan pembaca-pembaca pertama itulah yang harus kita mengerti dulu bagaimana latar belakang mereka, karena seluruh tulisan-tulisan pertama dari kitab-kitab itu memang ditujukan untuk mereka, ditujukan untuk membuat mereka mengerti. Maka memang banyak sekali kata-kata yang mungkin kita nggak mengerti pada zaman sekarang, tapi banyak para pembaca pertama itu ngerti sekali apa yang dikemukakan, apa yang ditulis. Ditulis itu bukan sembarangan, asal ditulis tentu, karena memang semua ditulis itu dengan caranya sendiri. Kemudian kita akan melihat bagian-bagian atau bagaimana Yesus Kristus digambarkan oleh Injil Matius. Kita akan melihat satu persatu bagaimana Yesus Kristus itu digambarkan sebagai Raja dengan caranya sendiri, saya sudah katakan tadi. Nah, pertama kita harus mengakui dulu bahwa Matius itu memang salah satu keunikannya adalah dia mengungkapkan Yesus Kristus itu adalah Sang Mesias yang dijanjikan. Karena dia memang tujuannya itu, targetnya dan pembaca pertamanya adalah orang-orang Yahudi. Atau juga orang-orang Yahudi Kristen. Maksudnya orang-orang Yahudi Kristen adalah orang Kristen yang memang baru keluar dari agama Yahudi, percaya kepada Kristus. Tapi memang masih dipengaruhi oleh keyahudian. Rasul Matius ini menulis untuk mereka. Dia menuliskan, maka banyak memang ayat-ayat firman Tuhan dari perjanjian lama dipakai di situ. Nah, kita lihat ini beberapa ayat yang dikemukakan oleh Injil Matius, bahkan dari kitab pertama, pasal pertama, sampai pasal kedua. Nah, pasal pertama itu memang kita lihat silsilah dulu. Menarik sekali silsilah. Jadi Matius itu pertama kali menceritakan Injil ini itu mulai dari silsilah. Jadi silsilah Yesus Kristus. Silsilah ini untuk menegakkan apa sih? Menegakkan apa yang ditulis pada ayat pertama dan pada ayat yang ke-19 kemudian dan sebagainya. Yaitu bahwa dia menekankan bahwa Yesus itu adalah anak Daud dan dia juga disebut dengan Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi, yang juga nanti kalau di dalam bahasa Ibrani-nya Mesaya, yang di dalam bahasa Ibrani ya, seringkali yang sama artinya, bukan bahasa Ibrani, yang lebih sama artinya dengan Mesaya, yang diurapi. Mesias pun demikian. Dan dia mau menekankan bahwa Yesus yang kita kenal, yang dikemukakan adalah Injil-Injil, ini juga, inilah Mesias. Dialah Kristus. Dialah Sang Kristus. Jadi istilah Kristus itu memang dipakai sebagai istilah Mesias. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa istilah Mesias, Kristus itu adalah istilah Mesias. Jadi kalau teman-teman mendengarkan Yesus Kristus, Yesus itu memang nama yang juga punya arti tertentu. Kristus itu adalah salah satu gelar. Jadi kita perlu mengerti Kristus itu adalah gelar yang disebut dengan Mesias. Jadi jangan sembarangan kalau kita menyebut diri kita Kristus, ya kan? Karena memang Kristus artinya yang diurapi atau Mesias, itu gelar, satu gelar. Istilah nama Kristus itu adalah gelar. Dan dia juga adalah keturunan Daud, maka sah-sah saja mengatakan dia adalah Mesias, karena Mesias itu adalah keturunan Daud pada kemudian. Kalau kita membacanya, dia adalah keturunan Daud. Dia makanya di Matius itu mengumumkan paling pertama itu Yesus Kristus adalah anak Daud. Dia pertama kali mengungkapkan itu dia adalah anak Daud dan bukan anak Abraham pertama dia mengungkapkan. Jadi istilah pertama yang dia pakai itu memang benar-benar mau merujuk sesuatu. Dan ini memang gambaran tentang raja juga. Karena memang kalau kita bicara tentang Daud, itu bicara tentang kerajaan. Karena memang janji Tuhan kepada Raja Daud itu adalah dia akan menegakkan tahta Daud. Keturunannya akan bertahta sampai selama-lamanya. Dan yang dimaksud dari keturunannya akan bertahta sampai selama-lamanya, dialah yang disebut dengan Yesus Kristus. Dialah anak Daud. Dialah yang akan mewarisi tahta kerajaan itu. Dan memang kita tentu perlu mengerti bahwa tata kerajaan di sini tentu bukanlah tata kerajaan yang kita bisa mengerti dalam hal politis atau politik dan sebagainya. Karena memang Mesias di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru tidak merujuk kepada hal politis
Dia menjadi raja Israel, raja Yahudi dan sebagainya. Memang kita akan melihat apa arti Mesias. Namun pertama-tama kita harus mengerti bahwa Matius sudah memulai konsepnya dari raja itu memang sudah dari ayat pertamanya. Dia menyebut Yesus Kristus itu adalah anak Daud. Dan Yesus Kristus itu disebut juga Kristus. Dialah yang diurapi. Kemudian dia juga mengatakan Yesus itu pada masa kelahirannya juga disebut Immanuel. Dan itu disebut oleh malaikat. Maka ini mengingatkan kita kepada Yesaya 7 ayat 14. Silakan satu orang baca. Silakan. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, jadi ini memang mau menggambarkan tentang apa yang akan terjadi. Siapa Mesias itu, dia akan digambarkan sebagai Immanuel. Dan kita lihat bahwa Immanuel di sini tentu memang kalau kita membahas tentang Immanuel itu juga kemarin kita membahas Immanuel itu ada gambaran menariknya, ada tafsiran menariknya juga yang harus dimengerti pada perjanjian lama itu juga. Tapi di dalam perjanjian baru kita mengerti yang dimaksud oleh Yesaya ini adalah kemudian dialah yang akan disebut dengan Yesus Kristus. Dialah Yesus Sang Mesias. Ini adalah gambaran tanda atau nubuatan tentang Mesias. Dan nubuatan itu digenapi oleh Yesus Kristus. Jadi nama Immanuel ini bukan muncul dengan asal taruh begitu aja, tapi ini sebagai gambaran bahwa dia adalah sang penggenap dari nubuatan perjanjian lama. Dia adalah sang Mesias yang dijanjikan. Kemudian juga itu digambarkan juga di dalam Matius 2. Matius 2 itu kan banyak kan tentang orang-orang Majus itu kan datang, kemudian dicari tahu itu dari mana tuh, siapa dia. Oh, kemungkinan ini adalah bintang, ini adalah gambaran dari datangnya sang raja atau sang Mesias itu. Terus ditanya sama Raja Herodes itu dia dari mana, ya kan? Herodes nanya itu dari mana. Oh, kemudian mereka tanya, mereka bilang itu kan di sini di dalam Matius 2. Coba lihat Matius 2 ayat 6. Jadi orang-orang ahli-ahli Taurat itu membacakan Mesias itu akan dilahirkan di mana. Dikatakan bahwa dia akan lahir di Bethlehem, tanah Yudea. Karena memang di dalam perjanjian lama Mika 5 ayat 2 itu akan digambarkan memang disitulah dia akan datang. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, Mika 5 ayat 1, hal yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini gambaran ya, dia akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala. Bayangin ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem, coba perhatikan, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, memang Bethlehem kota kecil, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah dia akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala. Ya siapa lagi kalau yang lahir itu sejak dari purbakala kalau bukan Yesus. Yesus kan memang sudah ada dari sebelum dunia dijadikan. Dan dialah Mesias yang dijanjikan. Dan ahli Taurat setuju bahwa Mesias itu akan dilahirkan di Bethlehem. Jadi sekali lagi Matius kembali mengingatkan Yesus Kristus itu adalah sang penggenap nubuat. Kemudian juga digambarkan pada ayat 18 ada terdengar suara dirama, tangis dan ratap. Ini memang kutipan dari Yeremia 31 ya. Dan ini memang menggambarkan tentang adanya pembunuhan anak-anak di daerah itu, di Bethlehem. Jadi kita harus sepakat mengetahui bahwa, bukan sepakat mengetahui ya, lebih tepatnya kita harus mengetahui bahwa Yesus Kristus itu adalah sang Mesias yang dijanjikan. Dan Matius juga membuktikannya. Jadi Matius membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang sudah dijanjikan dari perjanjian lama. Maka kita perlu melihat dia adalah sang Kristus. Dia adalah sang Mesias yang benar-benar sudah dipercayakan, dijanjikan oleh Allah yang akan membebaskan
umatnya. Jadi kita perlu mengerti Yesus Kristus adalah sang penenggenap nubuat, sang Mesias yang dijanjikan. Sang Mesias itu yang akan kita baca banyak nanti ke depan adalah sang penggenap. Dia adalah yang akan membebaskan umat Allah dari musuh-musuhnya, dari musuh-musuh Allah, dari musuh-musuh umatnya. Dialah sang Mesias. Siapa sang Mesias itu? Tentu Matius memberitahukan kepada kita, dialah Yesus Kristus. Buktinya mana? Maka Injil Matius menuliskan Injilnya dan dia mengemukakan siapa itu Yesus Kristus. Jadi kita perlu mengerti ya, bagaimana kita melihat Yesus Kristus. Kita perlu melihat Yesus Kristus di dalam Injil Matius. Pertama, dia adalah sang penggenap nubuat. Arti dia adalah sang penggenap nubuat, dia adalah sang Mesias. Berarti dialah yang akan dijanjikan, yang akan membebaskan umat Allah. Maka Yesus Kristus sekali lagi kita harus lihat dan pandang sebagai dialah Mesias dan dialah yang akan membebaskan umat Allah. Membebaskan dari mana? Nanti kita akan lebih mendalami. Nah, jadi memang kata Matius tahu bahwa orang tidak percaya Yesus, dan memang nanti akan ada masalah memang bahwa Matius tahu bahwa orang-orang tidak percaya Yesus itu adalah Mesias. Karena mereka menginginkan Mesias itu membangkitkan bangsa Yahudi. Maka Matius akan mengungkapkan satu ungkapan lagi yang akan memberitahukan kepada kita apa arti Mesias. Apa arti Mesias yang membebaskan umat Allah. Maka kita perlu mengerti ungkapan Mesias sebagai yang membebaskan. Itu melihatnya dari sudut pandang dia sebagai anak manusia. Apa artinya dia adalah anak manusia? Nah, kita akan melihat. Oke, kita perlu mengetahui dulu ya bahwa Matius mengutip banyak juga Yesus itu sebagai anak manusia. Dan dia mengutip dan banyak muncul itu sekitar 30 kali. Ada yang bilang 31 kali. Ada yang bilang lebih. Nah, memang ada indikasi, ada orang mengatakan ada lebih daripada 30-an kali. Karena memang ada beberapa ayat yang seolah-olah itu tidak menunjuk kepada anak manusia, tapi itu tidak menuju kepada anak manusia, tapi ada mereka percaya itu adalah ungkapan anak manusia dan sebagainya. Jadi muncul sekitar 30 kali. Setidaknya mereka banyak sepakat minimal 30 kali. Kemudian kita melihat juga dia pertama kali muncul itu di dalam Matius 8. Coba baca Matius 8 ayat 20. Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan menarik, Yesus Kristus mengatakan itu kepada siapa? Pada ayat 19 dikatakan dia menunjukkan itu kepada ahli Taurat. Dikatakan seorang ahli Taurat. Dia nggak mengatakan itu sebagai orang Yahudi saja, tapi ahli Taurat. Kenapa dia harus menunjukkan itu? Karena memang ini ditanya dan memang ini kesempatan Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, oh dia adalah anak manusia. Dia adalah anak manusia. Dia mengungkapkan ini anak manusia memang kenapa? Karena di dalam Taurat sendiri, di dalam perjanjian lama khususnya, maksudnya perjanjian lama, itu memang ada istilah anak manusia. Nah, kita lihat itu di mana? Di mana ayat mana yang Yesus Kristus genapi menggenapkan dirinya sebagai anak manusia itu adalah dia genapi dari Daniel 7 ayat 11 sampai 14. Coba satu orang baca. Daniel 7 ayat 11 sampai 14. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku telah melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan di langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah.
Nah, lagi-lagi Matius mengambil satu gelar yang lebih dekat lagi dengan gelar raja. Jadi memang Matius ini memang mengungkapkan Yesus Kristus itu adalah raja, tapi dengan caranya sendiri. Dia mengungkapkan bahwa Yesus Kristus itulah adalah raja. Pertama dia mengungkapkan bahwa dia adalah raja karena dia disebut dengan keturunan Daud. Dan bukti-bukti lain bahwa dia adalah keturunan Daud, dia adalah Mesias. Dia gambarkan juga gambaran dia menggenapinya. Nah, kemudian Matius juga mengungkapkan bahwa dia memiliki gelar anak manusia yang memang dekat sekali dengan gelar raja. Karena memang digambarkan di dalam Daniel 7 ini, kalau kita baca memang Daniel 7 ini bicara tentang keempat binatang dan anak manusia. Keempat binatang ini ya saya sedikit informasi atau sedikit kita kasih pelajaran juga ya. Keempat binatang ini memang bicara tentang keempat kerajaan yang akan berkuasa. Ya saya nggak akan lebih mau menggali ini ya. Maksudnya saya tahu tapi saya nggak akan lebih mengeksplor ayat-ayat satu per ayat ya. Tapi setidaknya saya bisa singkatkan bahwa empat kerajaan ini yang dimaksudkan adalah kerajaan Babel, Media Persia, Yunani, dan Romawi. Jadi empat binatang ini adalah gambaran empat kerajaan ini yang akan berkuasa. Dan memang ini memang gaya puitis memang kalau teman-teman baca ini. Kalau teman-teman baca ini mungkin kalau nggak melihat kepada apa yang terjadi pada sejarah, kita nggak akan mengerti maksud dari kata-katanya dia. Karena memang dia pakai istilah, dia pakai banyak metafora yang menggambarkan tentang apa yang terjadi antara kerajaan demi kerajaan itu. Dan kerajaan-kerajaan itu akan takluk kepada yang disebut dengan anak manusia. Maka yang mau ditekankan Matius juga adalah dengan gambaran Yesus Kristus, dan memang Yesus Kristus mengatakan dirinya adalah anak manusia. Dia mau menggambarkan bahwa dia memang adalah Mesias. Dia adalah Mesias yang dijanjikan, dan Mesias yang kita mengerti sebagai pribadi yang akan membebaskan, pribadi yang akan menjadi raja, yang akan menaklukkan orang-orang yang sedang mencoba atau berusaha untuk menaklukkan orang-orang pada zaman sekarang. Dia adalah pribadi yang akan membebaskan umat dari Allah itu sendiri. Jadi Yesus Kristus dia memiliki gelar sebagai anak manusia. Dan memang gelar ini adalah gelar yang penting sekali. Gelar yang mengungkapkan dirinya adalah raja. Dia adalah pribadi yang akan menaklukkan bangsa-bangsa. Dia akan menaklukkan para musuh-musuh dari umat Allah. Maka saya dikatakan di sini memang Mesias adalah raja yang menaklukkan dunia dan menyelamatkan seluruh bangsa. Saya mau jawab juga, kenapa dia harus kasih tahu itu kepada orang Yahudi atau kepada ahli Taurat? Karena memang sepertinya orang-orang Yahudi memang tidak percaya Yesus Kristus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Maka Matius meyakinkan kembali. Matius mau mengatakan dia pernah menyebut dirinya adalah anak manusia loh. Tahu yang dia sebut anak manusia yang mana? Itu loh yang di dalam Daniel 7. Loh, itu memang sebutan Mesias? Iya betul, itu adalah sebutan tentang Mesias. Dia yang akan menaklukkan dunia, bukan? Dia yang akan menaklukkan seluruh bangsa, termasuk Romawi di sini. Keempat binatang itu kan salah satu binatang yang dimaksudkan adalah Romawi. Artinya dia yang akan menaklukkan seluruh bangsa-bangsa. Nah, maka Matius juga memperbaiki pengertian Mesias pada orang-orang pada zaman itu. Di dalam perjanjian lama tentu bukan Mesias dalam hal politis. Dia betul akan menaklukkan bangsa-bangsa, tapi dia bukan menjadi seorang yang masuk di dalam daerah itu saja. Dia akan menaklukkan bangsa-bangsa, seluruh bangsa-bangsa untuk umat Allah dari seluruh bangsa. Karena dia adalah Mesias. Mesias yang dijanjikan ini adalah Mesias yang menaklukkan dunia. Dia adalah raja yang menaklukkan dunia dan akan menyelamatkan seluruh suku bangsa yang ada sebagai umat Allah. Itu yang perlu untuk dimengerti, diajarkan oleh Matius kepada kita. Yesus Kristus kita harus melihat dia sebagai Mesias. Jadi pola pikirnya seperti ini ya teman-teman. Jadi Matius mau mengajarkan kepada kita Yesus Kristus itu adalah Mesias. Nah, mungkin kita melihat dan dia tahu pada saat itu orang-orang mengerti Mesias di dalam pandangan ya Mesias kan adalah raja yang akan membebaskan orang Yahudi. Nah, Matius membongkar itu dengan ungkapan anak manusia. Di mana anak manusia di sini tentu adalah gambaran yang di mana ada orang yang akan menaklukkan bangsa-bangsa. Dan mereka itu adalah bukan sebagai dari Yahudi saja. Jadi dia akan benar-benar menguasai dunia, menguasai bangsa-bangsa. Bukan orang yang hanya membebaskan orang Yahudi saja. Dia membebaskan seluruh suku bangsa. Dia akan menyelamatkan umat Allah, umat-umat yang ada bersama dengan dia.
Dia adalah raja dari segala suku bangsa. Jadi itu yang mau ditekankan oleh Matius. Dia mau mengingatkan kita, perbaiki konsep Mesiasmu dan lihat dia adalah raja. Dan dia tetap menekankan kepada dia adalah raja. Dan apa bukti dan apa yang dikerjakan oleh Yesus dan Sang Mesias itu? Apa yang dia lakukan? Kita lihat Matius 9 ayat 6. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya. Memang ini agak-agak itu ya, memang agak-agak ribet ya. Karena memang pembahasan tentang doktrin memang. Bukan pembahasan doktrin dan lebih dekat dengan biblika dan sebagainya. Jadi memang ini kadang-kadang hanya dipelajari orang-orang teologi. Tapi saya yakin semua orang harus belajar teologi. Semua orang harus mengerti tentang pribadi Allah, apalagi pribadi Kristus. Maka kita juga harus mengerti Kristus itu seperti apa, harus kita mengerti. Kristus itu bukan hanya sebagai orang yang kita mengerti adalah penolong kita, juru selamat kita. Tapi kita harus mengerti dia sebagai anak raja. Bukti bahwa dia adalah raja adalah dia adalah keturunan Daud. Bukti dia adalah raja, dia adalah Mesias yang dijanjikan. Bukti dia adalah raja, dia disebut sebagai anak manusia. Dan anak manusia ini yang akan dinobatkan sebagai raja yang akan menaklukkan seluruh dunia dan menyelamatkan umatnya daripada seluruh binatang-binatang yang menguasai dunia pada saat itu, pada zaman mereka masing-masing. Dan apa yang ditaklukkan Yesus? Mungkin saat ini kita berpikir, apa sih? Yesus memang menaklukkan bangsa-bangsa. Tentu dia menaklukkan bangsa-bangsa dengan caranya sendiri. Pertama, apa yang dia lakukan? Dia menaklukkan orang dan membawa orang itu takluk kepada dia dengan pengenalan akan dosa. Dia mengajak mereka melihat kepada dosa mereka. Dan apa yang menunjukkan dia memiliki kuasa? Salah satu kuasa yang dia pakai, yang ada padanya adalah dia mengampuni dosa. Pada 9 ayat 6. 9 ayat 6 dikatakan bahwa anak manusia itu berkuasa mengampuni dosa. Dan juga dia mengatakan, dan bahkan bukan hanya dosa, di dalam ayat 13, pasal 13, ayat 41 sampai 42, kita lihat bahwa anak manusia itu juga bahkan berkuasa untuk menyuruh malaikat-malaikat Allah dan mengumpulkan mereka yang menyesatkan, yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan Allah, dan membawa mereka untuk masuk ke dalam ke dalam dapur api. Nah, kita lihat ya, dia yang adalah anak manusia, dia punya kuasa. Dia punya kuasa untuk melakukan musuh-musuh Allah. Bahkan di dalam ayat 16 ayat 28, kita lihat lagi. Aku berkata padamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja di dalam kerajaannya. Jadi unsur-unsur tentang dia adalah raja memang nyata di dalam Injil Matius. Injil Matius memang penekanannya dia adalah raja. Memang tidak secara gamblang diungkapkan, tapi dia ungkapkan dengan bahasa-bahasa gelar-gelar yang dipakai di dalam atau oleh Yesus Kristus itu sendiri. Maka sekali lagi kita harus mengerti bahwa dia adalah raja. Kenapa harus kita percaya dia adalah raja? Karena di dalam Injil Matius, sekali lagi saya selalu tekankan ini ya, supaya teman-teman ya, mungkin saya pikir kita mungkin akan kesulitan melihatnya ya. Maka saya selalu mereverse bahwa kenapa dia disebut raja? Karena dia adalah keturunan Daud, dia adalah Mesias yang dijanjikan, dan dia menggenapi nubuat-nubuat dari Mesias. Dan ketiga, dia juga disebut sebagai anak manusia, di mana anak manusia di dalam Daniel 7 itu digambarkan sebagai raja yang akan menaklukkan dunia, yang dipercaya dan dijanjikan oleh Allah. Kemudian kita harus melihat dia juga sebagai anak Allah. Dan memang nanti kita akan melihat konsep anak Allah itu akan banyak juga terjadi pada Yohanes. Injil Yohanes akan banyak mengungkapkan dia adalah anak Allah, dan dia juga adalah Allah. Dan itu akan penekanan kepada anak Allah itu ada pada Injil Yohanes. Namun kita akan melihat bagaimana Matius juga mengungkapkan dia adalah anak Allah. Nah, dan juga kita perlu mengetahui ya bahwa pengakuan paling inti pada kitab Matius itu terjadi atau terdapat pada Matius 16 ayat 16. Coba satu orang baca, silakan.
Silakan. Matius 16 ayat 16. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Ya, di situ itu adalah pengakuan paling inti. Dan juga itu kalau di dalam doktrin gereja itu adalah pengakuan paling dasar. Di atasnya gereja-gereja akan berdiri. Karena memang jadi ungkapan ini ya, ini adalah ungkapan yang paling inti di dalam gereja. Kalau teman-teman sebagai gereja, warga gereja harus mengerti bahwa dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan memang itu juga yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Berbahagialah Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan kepadamu melainkan Bapa. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini. Sebenarnya itu bukan Petrus sendiri, tapi pengakuan Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kalau kita mau nyebut diri kita sebagai warga gereja atau warga jemaat Allah atau umat Allah, kita harus berdiri di atas pengakuan Yesus Kristus itu adalah anak Allah, Mesias, Anak Allah yang hidup. Kalau kita mau mengakui diri kita sebagai umat Allah, umat yang akan dibebaskan oleh Allah pada masanya. Kalau kita memang mengakui dan memang benar-benar bahwa kita adalah bahwa kita adalah umat Allah, umat jemaat Allah, kita harus berdiri di atas pengakuan Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah. Dan ini tidak boleh hilang dalam pengakuan kita. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak mengerti ini, yaitu celaka. Kita tidak mengakui dia sebagai Mesias, Anak Allah, itu celaka. Karena kita menipu diri kita sendiri. Menipu diri kita bahwa kita bisa terselamatkan karena menganggap bahwa kita adalah umat Allah. Karena di atas pengakuan inilah umat Allah berdiri. Jemaat Allah itu berdiri. Jadi sebagai warga gereja, sebagai jemaat Tuhan, umat Tuhan, harus berdiri di atas pengakuan ini. Pengakuan bahwa dia adalah anak Allah. Maka kita harus melihat Yesus Kristus itu. Dan siapa anak Allah? Matius menggambarkan dia adalah Yesus Kristus. Jadi siapa yang kita akui dia sebagai Mesias, anak Allah? Siapa yang kita harus akui dia sebagai Mesias? Yaitu dia adalah Kristus. Kristus adalah Mesias. Dan gambaran Mesias juga disebut sebagai anak Allah. Lalu apa artinya anak Allah? Tentu kita perlu mengerti ungkapan anak Allah ini bukan ungkapan biologis, Allah melahirkan, bukan. Tapi ungkapan sumber, bahwa Kristus memang berasal dari Allah. Makanya formulasi keselamatan Allah Tritunggal itu memang dari sumber, dari Bapa, melalui anak dengan Roh Kudus. Dia akan firman. Kristus kan adalah sang firman yang keluar dari Bapa. Jadi kita perlu mengerti bahwa Kristus itu berasal dari Allah Bapa, dan memang ketiga-tiganya adalah pribadi Allah Tritunggal, ketiga pribadi Allah Tritunggal. Nah, memang sumbernya memang dari Allah Bapa. Dia adalah yang paling pertama. Meskipun bukan sebagai orang yang paling atas tentu, tapi memang hanya gambaran dia adalah sumber. Dia adalah penyedia dan sebagainya. Jadi ungkapan anak Allah itu juga ungkapan dia adalah sumber. Dan juga ungkapan bahwa dia adalah Allah. Dan juga ungkapan bahwa dia dekat dengan Allah. Allah Bapa tentunya. Jadi ini yang harus kita perlu mengerti sebagai ungkapan anak Allah. Kemudian kita harus mengerti bahwa ungkapan ini juga memang ada fokus. Fokus yang mau ditekankan oleh Matius. Yaitu di dalam Matius 11 ayat 27. Silakan. Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dan 28 ayat 18-19, silakan. Matius 28 ayat 18-19. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, kita melihat ya, ini adalah ungkapan-ungkapan dari Matius, mau menekankan kepada mengapa kita perlu melihat Yesus Kristus itu sebagai anak Allah, supaya kita perlu mengerti juga bahwa dia juga adalah pribadi yang diserahkan kepadanya kuasa dari Allah Bapa.
Kepada dialah segala otoritas dunia itu diberikan. Otoritas seluruh alam semesta itu diberikan. Tentu dengan Allah Tritunggal tentunya. Tapi maksudnya ini akan membuat kita mengerti maksud dari apa yang ada itu tidak mungkin ada tanpa melalui Dia. Yohanes 1 ayat 3. Jadi segala sesuatu yang ada itu tidak mungkin ada tanpa melalui Dia. Dia adalah Sang Firman. Otoritas. Jadi Yesus Kristus kita perlu mengerti Dia adalah orang yang berotoritas paling tinggi. Ketika kita melihat Dialah anak Allah, memang betul itu adalah ungkapan Dia adalah dari Allah. Memang betul Dia adalah ungkapan bahwa Dia dekat dengan Allah. Tapi kita juga perlu mengerti bahwa ungkapan Dia adalah anak Allah. Juga kita perlu mengerti sebagai bahwa Dia memiliki otoritas yang tinggi sekali. Dia benar-benar punya kuasa dan benar-benar punya otoritas yang begitu besar di dalamnya. Jadi kita perlu mengerti lagi bahwa Dia adalah memiliki otoritas yang karenanya oleh sebab itu membuat kita perlu yang namanya melihat Dia sebagai Raja. Karena Dia memiliki otoritas yang tinggi di antara seluruh umat manusia. Dia memiliki otoritas yang begitu besar. Dia memiliki otoritas yang lebih daripada Raja. Kita tidak heran. Dia disebut dengan King of Kings. Dia adalah Raja dari segala Raja. Sehingga kita tidak malu mengatakan juga bahwa Dia adalah Raja di atas segala Raja. Karena kepadanya Allah Bapa memberikan Dia satu gelar Raja. Dan ini yang membuat kita juga mengerti betapa pentingnya melihat amanat agung sebagai sesuatu yang perlu untuk kita lakukan. Karena itu adalah perintah dari Yesus Kristus. Perintah dari Sang Raja. Maka ketika kita melihat Matius, ketika kita melihat seluruh Injil Matius, kita perlu mengerti semua apa yang diperintahkan oleh Yesus. Kita perlu mengerti yang memerintahkan ini adalah Sang Raja. Ketika kita melihat Injil Matius, kita perlu mengerti bahwa Dia adalah Sang Raja. Tentu Dia bukan Raja yang otoriter, tapi Dia Raja yang membebaskan. Tapi bagaimanapun tentu Dia adalah Raja. Dan ini mengingatkan kita juga kepada kisah di dalam Narnia. Satu waktu di dalam Narnia, saya belum pernah mendengar lebih lanjut ya, tapi memang pernah ada orang mengungkapkan satu waktu si singa, yang itu Aslan, kalau teman-teman pernah baca ceritanya Narnia, di dalam kisah Narnia itu nanti akan digambarkan sang Aslan itu adalah singa. Dan satu waktu ada orang mengatakan kepada teman-temannya Aslan yang manusia, kamu harus tahu Aslan ini memang adalah singa yang baik, tapi bagaimanapun baiknya dia tetap adalah singa. Demikian kita juga harus mengerti Tuhan bagaimana baiknya Dia, bagaimana Dia mau membebaskan kita. Tapi kita juga harus melihat Dia adalah Raja. Raja yang sanggup memiliki kuasa untuk menghancurkan orang-orang yang melawan Dia. Dia yang sanggup untuk menghancurkan seluruh musuh-musuh Allah. Maka janganlah kita belajar untuk menjadi seteru-seteru Allah. Janganlah kita berani untuk menjadi seteru-seteru Allah. Dan janganlah kita berani untuk menjadi orang yang melawan Kristus. Janganlah kita berani untuk melawan apa yang Kristus perintahkan. Maka kita perlu belajar untuk tunduk. Kita perlu belajar untuk menyangkal diri. Kita perlu melihat Kristus itu adalah Raja. Dia adalah Raja yang memang betul Dia adalah Raja yang akan membebaskan umat Allah. Tapi Dia juga adalah Raja yang juga akan menindak adil semua yang melawan Dia. Maka selalu kita harus ingat Yesus Kristus adalah Raja. Bukan hanya itu juga, kita harus melihat Dia juga sebagai Tuhan. Dia juga adalah Tuhan. Dan memang ungkapan Tuhan itu banyak terjadi di dalam kitab Matius. Sering terjadi ketika orang minta tolong, para murid memanggil Dia, dan juga di dalam peristiwa pencobaan dan peristiwa Petrus berjalan di atas air. Dan jadi para murid memanggil Dia, itu kadang-kadang memanggil kata Petrus. Orang minta tolong, Tuhan pakai nama Tuhan. Tuhan tolong, ini ada orang yang perlu disembuhkan. Teman saya perlu disembuhkan. Peristiwa Petrus juga berjalan di atas air. Petrus juga memanggil Dia dengan nama Tuhan. Dan ungkapan ini juga menarik adalah dia disandingkan juga kadang-kadang disandingkan dengan anak Daud. Tuhan anak Daud. Coba kita lihat Matius 15 ayatnya yang ke-22. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.
Jadi memang anak Daud. Kenapa sih kita harus sanding-sandingkan Tuhan dengan anak Daud? Karena memang ini ada satu penekanan. Penekanan apa? Sekali lagi, ini fokusnya adalah raja. Karena memang Tuhan, ungkapan Tuhan ini memang itu sama dengan ungkapan Tuhan. Kurios, Tuhan. Tuhan dan hamba. Kita perlu mengerti Tuhan itu sanding dengan hamba. Berarti siapapun yang disebut sebagai Tuhan, berarti ada hamba. Siapa yang kita sebut sebagai hamba di sini tentu adalah umat-umat Allah. Dan Kristus itu disebut dengan Tuhan, berarti dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Tuhan kita. Nah, kenapa dia pantas untuk disebut dengan Tuhan? Karena dia adalah keturunan Daud. Dan dia memang adalah anak Daud. Dia adalah anak Daud. Anak Daud di sini tentu adalah disebut dengan keturunan Daud. Dia memiliki tongkat pemerintahan. Tongkat pemerintahan yang sah dari Allah melalui keturunan Daud. Bukan berarti memang, maksud saya adalah bukan berarti memang dari Daudlah kita bisa menerima kerajaan. Memang dari Allah sendiri, tapi memang Tuhan mengizinkan melalui kisah pemerintahan Daud. Daud menjadi raja dan semua pemerintahan anak-anaknya dijanjikan akan menjadi pemerintah. Dari konsep itulah, karena konsep itu yang dimengerti oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, maka itu Tuhan Yesus memakai cerita itu, bukan cerita sih, dia memakai itu, dan memang cerita itu nyata adalah fakta bahwa Daud pernah lahir, bahwa nanti anak Daud akan memegang tongkat pemerintahan dan sebagainya, keturunan-keturunan Daud akan memegang tongkat pemerintahan sampai selama-lamanya. Dan dengan gambaran itu, itulah mengapa kita perlu mengerti Yesus Kristus itu sebagai anak Daud, dan dia adalah raja. Dia adalah Tuhan yang harus kita mengerti. Semoga teman-teman bisa mengerti ini ya. Jadi kita perlu mengerti bahwa Yesus Kristus disebut sebagai anak Daud itu adalah ungkapan sebagai dia adalah Tuhan kita. Dia adalah raja kita. Karena dia adalah memegang tongkat pemerintahan Daud. Sekali lagi, bukan karena keistimewaan dari Daudnya sendiri. Daud dipakai Tuhan dengan cara yang unik. Yang tadi saya sedikit ceritakan. Ya, berharap teman-teman bisa mengerti. Ya, nanti kita bisa tanyakan juga kalau teman-teman belum mengerti. Jadi, tapi karena memang Tuhan yang memberikan Daud, keturunannya sebagai memiliki tongkat pemerintahan. Dan dalam konteks pemikiran itulah yang dimengerti oleh orang Yahudi, Tuhan menyampaikan dia adalah anak Daud. Kristus, dan kemudian Kristus itu ditempatkan sebagai anak Daud supaya menekankan dia adalah raja, supaya mereka mengerti dia adalah raja, supaya orang Yahudi mengerti dan mau percaya. Maka itu yang harus kita mengerti, yang harus kita lihat. Yesus Kristus itu adalah raja. Dan fokus utamanya juga tentu ada. Fokus utamanya itu ada di dalam Matius 7. Ini yang terakhir. Jadi Matius 7 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan. Dikatakan di situ, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini juga menekankan kepada kita betapa pentingnya ikut dan taat pada Kristus sebagai Tuhan. Karena Kristus adalah Tuhan. Tapi sama aja bohong kalau kita menyebut dirinya dia adalah Tuhan, tapi kita tidak membuat dirinya sebagai Tuhan. Tidak memposisikan diri kita sebagai hamba. Dan itu membahayakan kita juga. Mengancam jiwa kita karena kesalahan dan kebodohan kita. Maka sekali lagi kalau kita melihat Yesus Kristus, kita melihatlah dia sebagai Mesias yang dijanjikan. Dia adalah keturunan Daud. Dia yang memiliki tongkat pemerintahan dari Allah. Dia adalah raja yang dijanjikan. Raja yang akan menaklukkan bangsa-bangsa, yang akan menyelamatkan umat Allah dari segala musuh-musuh Allah. Biarlah ini jadi pegangan kita di dalam PA hari ini. Yesus Kristus adalah Raja, dan dia patut untuk kita taati, patut untuk kita hormati, patut kita untuk sembah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami bisa datang pada malam hari ini. Kami bisa belajar tentang Yesus Kristus di dalam Injil Matius. Meskipun agak sulit, saya pun sedikit sulit untuk menyampaikannya lebih sederhana. Namun berharap kami bisa mengerti ya Bapa, bahwa Engkau adalah Raja, bahwa Engkau adalah anak manusia yang dijanjikan.
dalam Daniel 7. Bahwa Engkau adalah Mesias yang dijanjikan di dalam seluruh penggenapan nubuat, di dalam seluruh nubuat-nubuat perjanjian lama. Bahwa Engkau adalah anak Allah yang kepadanya Allah memberikan kuasa atas seluruh dunia. Dan Engkau adalah Tuhan, Allah alam semesta. Biarlah kiranya semuanya ini kami ingat dan kami tidak sia-siakan di dalam hidup kami. Dan kami tidak bermain-main lagi di dalam hidup kami. Dan melihat Dia adalah Raja yang harus kita taati, yang harus kita percaya. Terima kasih ya Bapa. Tolonglah kami, ampunilah kami ya Bapa. Dan seringkali hidup sebagai orang-orang yang tidak tahu diri dan seringkali melawan Tuhan, padahal Kristus adalah Raja. Tolonglah kami untuk sadar diri dan hidup sebagai hamba-hamba Tuhan. Hidup sebagai orang yang posisikan diri sebagai orang yang harus mengikuti Kristus. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.